memberikan pesan dan arahan kepada calon dalam rangka pengisian atau penjaringan penggelongan KW. Dalam sebuah kompetisi atau yang namanya kontestasi ataupun sebuah pertandingan, itu pasti akan menghasilkan juara atau tidak juara, akan menghasilkan yang lolos dan tidak lolos, dan akan menghasilkan yang menang dan ada yang kalah. Tetapi ketika kita sudah mempersiapkan segala hal, persiapan ataupun kita mempersiapkan yang utamanya adalah mental, ketika hasil apapun yang kita terima itu pasti tidak akan merusak ataupun mengganggu daripada pemikiran kita. Makanya saya tekankan kepada teman-teman semuanya, saya rasa teman-teman semuanya calon-calon ini sudah mempersiapkan mental. Jadi ketika mental Anda semua sudah siap, saya yakin hasil apapun yang akan diraih, hasil apapun yang akan panjenengan semua dapatkan, panjenengan akan mendapatkan yang akan bisa menyikapi ini dengan baik. Misalnya dengan lolos, dengan berhasil menjadi apa yang ingin panjenengan semua gayu, saya yakin jenengan juga tidak akan jumawa, jenengan juga akan bersyukur. Tetapi jika meleset dari yang panjenengan semua inginkan, ketika jenengan semua sudah mempersiapkan mental, saya yakin jenengan juga akan bisa menerima hasil ini dengan baik. Jadi saya tekankan tata hati, tata pikiran, dan sehingga nanti hasil apapun yang akan jenengan dapatkan, jenengan bisa menerima. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi berjuang, semangat, apapun hasilnya, sikapi dengan baik. Saya tidak ingin ketika dengan gagal, dengan merasa down, merasa tidak berguna, ataupun malah menyebarkan informasi yang tidak pas, tidak baik, tidak berguna. Ini tidak baik buat kita semuanya. Jadi kesempatan ini sekali lagi buat teman-teman calon-calon, namun itu tata mental, tata hati, terima hasil apapun. Jangan sampai kesempatan ini atau peluang ini jenengan anggap nanti jika jenengan gagal, jenengan anggap bahwa nanti membuat jenengan patah semangat. Terus yang kedua, tidak ada orang yang sukses itu tanpa pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tidak ada. Orang yang sukses itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Inamalu binian, orang itu tergantung niatnya. Ketika kita punya niat baik, pasti akan dipermudah, akan dilancarkan. Walaupun terkadang tidak pada saat yang kita inginkan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti sudah mempunyai rencana yang terbaik buat kita semuanya. Kita menyadari hari ini menjadi, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Saya yakin Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya rencana yang terbaik buat panjenengan nanti semuanya. Yang penting lolos atau tidak, jadikan ini adalah pengalaman yang berharga. Ambil ilmu, siapa tahu di kesempatan yang ini jadikan semua tidak lolos, tapi di kesempatan yang lainnya masih ada kesempatan dan jadikan juga bisa lolos. Kesempatan ini atau peluang ini jadikan anggap nanti jika tidak gagal, dengan anggap bahwa ini nanti membuat jadikan patah semangat. Karena saya lihat dari calon-calon masih muda semuanya, perjuangan panjenengan semua masih panjang, masa depan panjenengan masih panjang. Seandainya tidak lolos menjadi mamong, saya yakin masih ada pekerjaan lain nanti. Bagi teman-teman nanti yang calon yang jadi,
Salah satunya syarat untuk menjadi pamong kalur karena itu yang pertama punya etos kerja tinggi. Ya kan, ketika kita bodoh, kita punya kekurangan, tetapi karena kita punya semangat, saya yakin pasti lama-lama akan bisa. Ini yang pertama harus punya semangat kerja tinggi. Terus yang kedua itu harus bisa bekerja sama dengan tim. Karena apa? Di internal pemerintahan Kelurahan Karangawen itu saya anggap sebuah tim. Jika kerjasama di tim itu adalah solid. Seperti itu juga visi misi saya sebagai lurah akan dapat terwujud. Pembangunan di Karangawen akan terwujud jika pamongnya bisa bekerja sama. Yang ketiga adalah loyal pada pimpinan. Saya minta pamong yang terpilih nanti bisa loyal kepada pimpinan. Kita bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi saya. Tetapi ketika saya ingin punya program, ingin membangun Kelurahan Karangawen, punya niatan positif untuk memajukan Kelurahan Karangawen, ketika saya mengajak terus memberikan tugas, itu tidak boleh ada yang namanya alasan tidak bisa. Yang keempat, tidak boleh berperan. Terus yang kelima itu baru. Sekali lagi, terima kasih.